Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kami laporkan bahwa kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Komopo bersama rekan-rekan kita PGRI, kemudian koordinator pengawas, seorang kepala sekolah SMP dan K3K, K3S Kabupaten Mukomuko saat ini sedang di dalam perjalanan menuju Kabupaten Kerinci dalam rangka kita melaksanakan sharing program peningkatan mutu pendidikan khususnya. Dan saat ini kita berada di tikungan belok patah di Sako. Sebentar lagi kita akan menuju ke Kerinci. Adapun kegiatan kita mulai dari besok pagi kita akan melakukan kegiatan sharing program dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, termasuk PGRI, MKKS dan K3S berkenaan dengan peningkatan mutu khususnya dua kabupaten ini, baik Kabupaten Kerinci maupun Kabupaten Komopo. Kita berharap dengan ada kegiatan ini akan terjalin hubungan yang lebih baik, terutama dalam rangka peningkatan mutu. Kedepannya mungkin lebih jauh kita akan mencoba program-program lain, kita sharing sehingga dua kabupaten ini dengan kunjungan ini akan membuahkan hasil, khususnya peningkatan mutu di dua kabupaten ini. Kami berharap kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan berakhir besok sore. Kemudian insya Allah hari Minggu kami juga akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon doa restu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kadis. Coba. Ya ada. Oh, datang, Pak. Ketua Pak Geri. Ah, Ibu Ketua. Selamat datang di SPI 23 Kerinci. Lapangan ini dilengkapi titik kumpul evakuasi dan kapal yang terletak di depan laboratorium IPA. Depan lahat berada di sini. Terutama apabila terjadi keadaan darurat atau bencana, harap tenang dan jangan panik. Bagi wanita, lepaskan sepatu hak tinggi Anda dan jangan berbalik arah untuk kemudian ikuti arah panah menuju jalur evakuasi menuju titik kumpul evakuasi. Titik kumpul terdekat berada di sudut tenggara lapangan SMP Negeri 23 Kerinci. Kedua, apabila terletak di depan laboratorium IPA dan di depan ruang kelas 7C.
kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kadis Pendidikan Muko-Muko, yang terhormat Ketua MKKS Muko-Muko, yang terhormat Ketua K3S Muko-Muko, yang terhormat Ketua PGRI Muko-Muko, yang terhormat Korwas dan Bapak Ibu pengawas dari Muko-Muko, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, yang terhormat Ketua MKKS Kabupaten Kerinci, yang terhormat Ketua K3S Kabupaten Kerinci, yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Kerinci, dan yang terhormat Korwas dan Bapak Ibu pengawas Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari yang berbahagia, kita dilimpahkan rahmat dan hidayahnya. Khususnya kami di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, yaitu didatangi tamu silaturahmi dari jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Muko-Muko. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko beserta dengan rombongan, nanti beliau jelaskan siapa rombongan beliau. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang, Saudara Kepala Bidang, Pak Saudara Korwas, dan para Korwil, Bapak Ibu pengawas K3S dan MKKS serta hadirin yang berbahagia. Baiklah, perlu kami perkenalkan yang mana saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, yaitu Pak Haji Murison. Ini kami jajaran dinas ini Pak, pada umumnya dari Dinas Pendidikan, dari guru Pak. Kemudian di sebelah samping saya yaitu Pak Khairul Bahari. Nih, beliau buya kami Pak Bu. Jadi kami di Dinas Pendidikan, mungkin tadi ada singgah di dinas Pak ya, mampir di Dinas Pendidikan, kantor baru Pak. Jadi kami Kabupaten Kerinci baru 2 tahun ini sudah mulai ya dipindahkan atau istilahnya diapakan menduduki tempat yang memang suyogianya, karena ada pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dengan kota setengah penuh. Maka itulah situasi kantor dan wilayah kami Kabupaten Kerinci daerah baru. Jadi di Dinas Pendidikan, maka saya sampaikan beliau ini Buya Pak, ini ketua masjid kami di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah pada umumnya setiap hari Jumat mau kejar ke Sungai Penuh, seperti saya tinggal di Sungai Penuh, beliau jauh Tanjung Pau, demikian yang lain. Jadi kami sholat Jumat bersama dengan OPD lain yang ada di Bukit Tengah, itu namanya Bukit Tengah Pak, Bukit Tengah, yaitu pusat perkantoran Kabupaten Kerinci. Kami sering sholat Jumat di situ Pak. Kemudian sebelah kanan lagi yaitu Pak Edmond, yaitu Korwas Kabupaten Kerinci, Pak Edmond, juga dari guru Pak, mantan kepala sekolah. Beliau sekarang sudah menjabat di Korwas Kabupaten Kerinci. Yang baju hitam, celana hitam itu yaitu Kabid SD Pak. Jadi kami Kabid, beliau ini Kabid Pembinaan SMP, itu Pak Hakimi Kabid Pembinaan SD. Jadi di masing-masing bidang Dinas Pendidikan ada bidang pembinaan SMP, kemudian bidang pembinaan SD,
bidang pembinaan PAUD dan PNF, kemudian bidang PTK, pendidik dan tenaga pendidikan, dan sekretariat. Jadi masing-masing bidang sekarang memang perubahan struktur pada tahun 2021 ini, Pak. Kalau dulu Dikdas namanya. Nah, sekarang sudah kita perubahan strukturnya, Kabid Sarana tidak ada lagi, Pak. Dulu pakai Kabid Sarana Prasarana, sekarang jadi di masing-masing bidang itu udah melekat di situ. Ada kasih kurikulumnya, ada kasih kesesuaian dan kelembagaan, dan ada kasih sarana dan sarana masing-masing bidang. Jadi kalau terjadi kekurangan di SD berarti udah lengkap di situ. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan sekolah. Kemudian demikian juga di SMP, bidang PAUD, dan bidang PTK. Di bidang PTK itu ada 3 kasih pendidik dan tenaga pendidikan SMP, kasih pendidik dan tenaga pendidikan SD, dan kasih pendidik tenaga pendidikan bidang PAUD, di PAUD maupun TK. Kemudian yang paling gemuk besar itu, Pak, itu ketua PKRI kami Kabupaten Kerinci, Bu Refrianis, sekarang masih menjabat Kepala SMP Negeri 13 Kerinci di Danau Kerinci. Kemudian bahwa SMP di Kabupaten Kerinci sebanyak 54 sekolah, SD 230, kemudian terdiri dari 18 kecamatan, masing-masing kecamatan ada korwil dan pengawasnya. Jadi yang hadir hari ini para bapak-bapak ibu pengawas, para bapak-bapak ibu korwil, bapak-bapak ibu pengurus K3S per kecamatan, dan juga para undangan yang berbahagia. Aturkan banyak terima kasih terutama kepada inisiatif panitia pelaksanaan yang sehingga kegiatan pada hari ini dalam waktu yang singkat telah dapat melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian terutama khusus yang berbahagia tuan rumah Kepala SMP Negeri 23 Pak Suwardi beserta seluruh jajaran majelis guru, pegawai dan siswanya. Memang di beliau ini, Pak, di SMP 23 ini sekolahnya sekolah lama, Pak. Tapi posisinya di daerah perkebunan, dan alhamdulillah juga kepala sekolahnya juga orang tani, Pak. Jadi orang tani, guru, ditambah orang seni, Pak. Beliau itu memang bakat seni. Kalau ada kegiatan yang seperti ini, kalau tidak ditampilkan sakit dia pulang nanti itu, Pak. Diprotesnya kepala dinas kenapa itu. Jadi walaupun susah-susah atau capek-capek seperti ini, inilah kebahagiaan bagi beliau. Kalau Pak Soredi itu, kalau kami ke Kerinci menyatakan Mr. Wong, Pak. Mr. Wong sering mewakili, bahkan para siswa beliau itu sering mendapat penghargaan ke tingkat provinsi, sering masuk TP tingkat provinsi. Di waktu saya dulu di Dinas Pariwisata juga sering mewakili dari Kabupaten Kerinci. Memang bakat beliau, kalau orang bakat ini, Pak, tidak ada hitungnya. Alat-alat itu dia sendiri, Pak, inisiatif. Jadi hobinya terlepas seperti itu, itulah kebahagiaan bagi kepala sekolah dan juga termasuk guru-guru yang kerjasama dengan baik dengan beliau. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Suwardi dengan seluruh majelis guru, siswanya, kemudian komitenya pun ikut peran, Pak. Kalau kami membangun sini waktu tahun kemarin saya bangun pabrik blok di sini, belum apa-apa, pokok jadi tanggulangi dulu, Pak, oleh komite. Di komite sanggup untuk memperbaiki, didanai oleh komite. Itulah kelebihan Kayero yang seperti Pak Subhi di sekolahnya, Pak. Memang itulah mungkin heterogen masyarakatnya, Pak, ya. Pendidikan sangat peduli. Terima kasih. Baiklah Bapak-bapak yang kami hormati, Pak, Bu, sebelum melaksanakan silakan nikmati, Pak, snack yang ada di depan. Coba yang kacang mungkin biasa, Pak, rebus ubi. Ini semua kita ambil dari hasil produk sini, Pak. Termasuk kue ini hasil produk sini yang diolah. Dan kalau mungkin kue kotak-kotak biasa kita udah biasa, apalagi Pak Kadis hampir tiap hari kegiatan gitu-gitu, Pak, ya. Jadi ini memang produk, silakan nikmati ubi jalarnya. Kemudian ini juga
yang pakai kelapa itu juga hobinya Pak, jagung. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk dapat menikmati apa yang ada di depan kita semua. Baiklah bapak-bapak, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kerinci. Inilah situasi kami di Kabupaten Kerinci Pak. Sebagaimana Pak Bupati menyampaikan, Kerinci ini daerahnya kecil Pak. Kemudian pada umum pertanian, daerah lahan pertanian sudah banyak dikuasai oleh TNKS dan juga sebagainya dikuasai oleh perkebunan TK Yaro. Oleh sebab itu kami dari Kabupaten Kerinci, mungkin Bapak juga sudah tahu, mau tak mau penduduknya banyak, harus berkreatif, harus siap berkompetisi di mana saja, termasuk muko-muko Pak ya. Seperti Ibu Ketua PGRI-nya dari Kabupaten Kerinci menjadi Ketua PGRI muko-muko, bahkan banyak guru Kerinci ke muko-muko Pak. Kami kadang-kadang hari Sabtu atau hari Minggu jalan-jalan ke daerah Tapan, daerah pesisir, itu banyak guru yang berulang muko-muko ke Kerinci Pak. Karena mungkin dakangnya dengan orang rumah atau bagaimana, itu ada yang berulang dalam 1 bulan. Saya tanyakan ada 2 kali. Jadi terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita seperti ini dapat lebih menjalinkan antara Kabupaten Kerinci dengan muko-muko. Apalagi kemarin ini saya juga ikut ada silaturahmi dari Bupati muko-muko Pak ke Kabupaten Kerinci di rumah dinas Pak Bupati, dan juga ada kegiatan lainnya. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan silaturahmi ini antara kita semua saling bisa mengisi, memberikan informasi hal-hal terutama dalam memajukan pendidikan kita semua. Dan juga oleh sebab itu inilah Kabupaten Kerinci. Silakan bapak-bapak, ibu berserta rombongan kiranya berkenan untuk ya berwisata. Kalau bisa belum pulang hari ini atau besok Pak, hanya nikmatilah beberapa tempat objek wisata. Kalau waktu saya di Dinas Pariwisata itu ada beberapa paket. Kalau mau ke Kerinci 1 hari, ini paketnya. Kalau mau Kerinci 2 hari, ini paketnya perjalanannya. Kalau mau 3 hari, ini paket. Kalau mau seminggu, ini paket perjalanan wisatanya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ini, karena Bapak juga didampingi oleh orang Kerinci, bisa mengambil tempat-tempat yang agak ya mempesona, membawa kesan. Karena alhamdulillah kita Kabupaten Kerinci, mungkin tadi ada ketemu atau enggak Bapak, minggu ini kita didatangi tamu yang juga cukup banyak rombongannya Pak, nginap di Pamili dan ada juga di Tirai Embun. Nanti kiranya Bapak untuk berwisata ke Tirai Embun, mungkin didampingi oleh saudara-saudara teman-teman kami yang sudah cukup tahu di sini, atau di objek wisata mana yang mau nanti untuk berjalan-jalan. Kemudian setelah berwisata masing-masing kami ini nanti silakan Bapak, silaturahmi ke rumah saya di Sungai Penuh Pak. Saya ke Sungai Penuh, biasanya Sabtu Minggu para guru kami ini, para kabit kasih hobi di Kerinci ini berladang Pak, berkebun. Saya juga biasanya Sabtu Minggu ini di kebun Pak. Malam Minggu itu di kebun bersama dengan teman-teman ibu-ibu di kebun. Jadi pada umumnya kami di Kerinci inilah aktivitasnya. Walaupun apalagi posisi di Keyaro ini juga itu rutinitas di samping kegiatan aktivitas hariannya. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami kiranya mohon maaf. Mungkin di dalam penyambutan kami kemarin saya juga ngontak dengan Bu Rasita, nanti apakah sudah berangkat atau belum? Saya kebingungan juga nih Pak. Saya hubungi Ibu Arif, Ketua PGRI, coba kontak Ibu Rasita, apa udah nyampe di Kerinci apa belum? Tapi dikirinya foto dalam persiapan mau berangkat. Jadi alhamdulillah berarti jadi bapak beserta rombongan dari Dinas Muko-Muko ke Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah selamat sampai di Kabupaten Kerinci, selamat menikmati tempat-tempat wisata Kabupaten Kerinci. Juga nanti berkenan bapak-bapak dan ibu-ibu
Silakan untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, bersilaturahmi dengan stakeholder kami di Kabupaten Kerinci, Pak. Ini sudah datang semua, kepala bidang, korwas, pengawas, kepala sekolah, K3S, PGRI. Kira-kira dalam aktivitas kita harian untuk dapat sharing, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kami rasa demikian. Terima kasih. Mungkin mengingat waktu beliau-beliau ini, Pak Azizul mau jalan, kalau lama-lama Muhammad dia nak berjalan dulu. Ya Pak ya, mau berjalan melihat daerah wisata Kabupaten Kerinci. Sudah di Kearo, di danau sudah Bu Rosita. Nanti di Kearo ini cukup banyak. Nanti apalagi daerah hilir juga banyak Pak. Daerah kalau berkenan itu daerah lumpur tuh, Danau Lingkar, Danau Kacau pernah Pak. Apa lu bermalam lagi di lumpur. Ada homestay-nya juga ada di situ. Tempat wisata juga cukup banyak daerah sana, di daerah danau. Kemudian nanti jangan lupa mampir di Air Hangat Bu Rosita ya. Dan tempat-tempat yang lain. Pemirsa demikian. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya ngomong biasanya gitu Pak. Ngomong pertama langsung entah suaranya jelek, entah bagaimana, pasti storing dulu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua baik yang di Kerinci maupun kami yang dari Muko-Muko, alhamdulillah Allah berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di SMP 23 Kerinci dalam rangka silaturahmi Dinas Pendidikan Kabupaten Muko-Muko dengan Dinas Pendidikan Kerinci. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kerinci beserta staf Kabid yang hadir, Ketua PGRI, mungkin saya tidak ulas satu persatu. Kemudian rekan-rekan MKKS, K3S, Korwil, Korwas, mungkin yang hadir dari Kabupaten Kerinci yang kami hormati, serta rekan-rekan kami, satu rombongan yang kami banggakan. Perlu kami sampaikan sebelum saya menyampaikan beberapa hal bahwa kedatangan kami ini dalam rangka kita silaturahmi. Pertama, saya perkenalkan Pak, yang paling ujung ibu-ibu berkerudung merah. Itu ada nyanyinya berkerudung merah nih Pak Kadis, mungkin bisa itu. Kalau saya nggak bisa nyanyinya, itu adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko, Ibu Epi Mardiani. Kemudian di sebelahnya Pak Jumanto. Nah Jumanto nama orang Jawa tapi asli Kerinci. Beliau ini Kerinci. Itu adalah Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muko-Muko. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah Pak Kabid diri Pak Arianto. Beliau ini adalah salah satu sekretaris ya PGRI, kemudian juga mewakili daripada Korwil ya, karena di
kami sekarang sama Pak UPTD itu sudah hilang. Jadi kami buat korwil. Korwil ini juga kerjanya kerja bakti saja, karena itu kebijakan dari dinas. Kami bawa ini Pak Kades, kebetulan beliau ini kondisi saat ini duda Pak. Kami berharap nanti kalau ada dalam perjalanan ini mendapat pasangan, insya Allah ya. Nah, jadi khusus Pak Arianto ini kami minta 1 minggu Bu, bapak-bapak di sini. Ya survei lah kira-kira. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ini Pak Irman. Ya, Irman JP adalah Korwas Kabupaten Mogomogo. Ya asli dari Solo Pak ya, dari Solo. Ya. Kemudian selanjutnya sebelah saya ini juga asli, sangat asli. Ya, tidak satu pun tiruan, berasal dari Kerinci, Ibu Rasita, Ketua PGRI Kabupaten Mogomogo. Nah, ini rombongan kami Pak, diikuti oleh beberapa rekan kami. Rombongan juga baik dari PGRI, K3S maupun MKKS. Itu ada di belakang, mungkin tidak bisa kita kenalkan satu persatu. Dalam perjalanan, alhamdulillah Pak, ini kami memang menciptakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mogomogo, kita jangan jenuh di dalam ruangan. Maka juga kegiatan-kegiatan MKKS, K3S itu selalu kami adakan di tempat-tempat hiburan. Manggang ikan Pak, itu kerja kami. Tapi sampai manggang ikan membuat program. Nah, ini yang kami lakukan. Pada hari ini kita juga sepakat kemarin kita berangkat ke Kerinci dalam rangka kita refreshing, tetapi ada misi yang kita bawa. Memang teknologi sudah membuat kita kurang silaturahmi Pak. Cukup dari HP selesai. Saya mungkin ngomong dengan Pak Kadis bisa lewat video call juga, tapi rasanya beda kalau kita berjabat tangan, kalau kita saling melihat. Inilah silaturahmi yang sesungguhnya. Maka hari ini kami mencoba mengajak kawan-kawan, ya seluruh elemen yang ada, karena mulai dari Korwas, PGRI, K3S, kami nyatakan mereka-mereka inilah sebagai motivator pendidikan di lapangan. Jadi Pak Kadis, kami dengan rekan-rekan ini apapun bentuknya selalu kami libat. Terlambat sertifikasi, saya panggil Ketua PGRI, tanggung jawab Ketua PGRI, jangan kepala dinas semua Pak. Pening kita kalau masalah dilimpahkan seluruhnya kepada dinas. Saya panggil Ketua PGRI, selesaikan. Begitupun dengan guru, banyak yang mau cerai, Pak Korwas panggil. Ya, tapi Bapak yang Pak Arianto tadi bukan cerai Pak, cerai mati. Saya ulas lagi supaya lebih diingat. Ini Pak, jadi ada. Nah insya Allah. Nah ini Pak, baru beberapa menit sudah dapat. Nah ini yang saya ini. Jadi itu Pak, jadi kami mencoba memang hari ini kita refreshing sambil kita silaturahmi. Mudah-mudahan nanti dengan pendekatan ini program-program baik PGRI, MKKS, K3S bisa terjalin lebih harmonis dan lebih meningkat lagi. Kami yakin dan percaya secara emosional, secara kebudayaan antara Muko-Muko dan Kerinci sama. Hanya saja bedanya kami pinggir laut panas, di sini dingin. Cocok orang panas ke tempat dingin. Banyak tidur Pak. Kami tadi malam rata-rata jam 11 sudah tidur semua. Yang paling enak tidur tuh saya, karena saya bawa istri, yang lain Pak. Jadi saya pisah sendiri. Nih guyan aja Bu, nggak serius. Jadi itu Pak. Jadi dalam rangka inilah kami mencoba nanti ke depan hal-hal yang seperti ini kami juga siap menerima kedatangan. Dan juga tak lupa juga, ini seharusnya pertama tadi kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kadis, seluruh panitia dan khususnya kepada Kepala SMP 23 Kerinci. Luar biasa sambutannya Pak. Ya ini sudah luar biasa saya lihat. Karena menyambut yang seperti ini adalah tamu agung.
Rasanya saya saat tadi jadi bupati, Pak. Tapi bukan Bupati Kerinci. Jadi itu, Pak. Jadi luar biasa. Terima kasih atas sambutannya. Saya juga lihat ada organ tunggalnya. Mudah-mudahan nanti guru nih pintar-pintar nyanyi bisa kita bernyanyi. Kalau dibuka tuh, Pak ya. Siap, ya. Itu hiburan. Nah ini, Pak. Jadi kepala sekolah dan rekan-rekan, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak kerjakan ini ditiru juga oleh kepala-kepala sekolah kami yang hadir. Kalau nanti kawan-kawan kita dari Kerinci menyambut kita seperti ini, kita juga harus menyambut lebih dari ini. Itu paling tidak, iya, masa sama. Ya itu yang saya harapkan. Itu. Jadi mudah-mudahan kondisi pertemuan seperti ini memberikan manfaat secara moral, karena saya katakan tadi secara moral hubungan emosional kita memang sudah terjalin baik dari adat istiadat dan kebiasaan. Nah kemudian lebih daripada itu Pak Kadis, kami juga sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya kami di Kabupaten Muko-Muko ya itu mungkin sama, hanya saja struktur organisasi mungkin kita agak berbeda sedikit, tetapi dalam kondisi konteks pendidikan kita hampir sama, artinya dalam rangka meningkatkan mutu. Tapi yang jelas kami di kabupaten yang paling kami jaga kemitraan. Ya, selamat datang Bu, silakan Bu. Ibu Bupati atau Ibu Pengawas ya. Alhamdulillah Ibu Bupati kita juga Ibu Pengawas dari Kerinci. Nah, kita tepuk tangan dulu lah. Ya ini luar biasa. Ya artinya secara moral ya pengawas-pengawas sudah aman. Iya, saya katakan aman kenapa? Ya Ibu lebih dekat dengan Pak Bupati mengawasinya. Apa masalah pengawas? Ibu yang menyampaikan kepada Pak Bupati. Nah, berarti pengawas lebih semangat. Kami sudah duluan Bu. Jadi itu yang kami harapkan nanti kepada rekan-rekan yang hadir, PGRI, K3S, MKKS, silakan nanti kita sharing program. Ya, apapun yang dapat kita tangkap, kita ambil, kita bawa, kita lakukan, kita adopsi. Artinya ini kita dalam rangka meningkatkan progres peningkatan mutu di kabupaten kita masing-masing. Karena saya yakin dan percaya antara kita Kerinci Muko-Muko ada kekurangan, ada kelebihan. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu sharing secara non formal. Nah kemarin memang Pak dari Bupati utusan menanyakan Dignas ke Kerinci resmi atau tidak? Saya jawab tidak. Karena kami antara kepala dinas dengan kepala dinas berunding secara lisan. Surat menyurat tidak ada. Tapi alhamdulillah sampai di sini disambut secara resmi. Nanti terpaksa saya lapor lagi Pak. Kami kemarin disambut dengan tari-tarian. Kalau Pak Bupati mau silakan hubungi Pak Kepala Dinas Pendidikan Kerinci. Biar disambut juga dengan tarian. Ini Pak, jadi kami berharap sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, ini momen yang paling pas. Kami juga mencoba kemarin Pak ke daerah tetangga, ke daerah Kaur, juga melakukan semacam studi bagaimana kita meningkatkan mutu. Memang secara utuh bahwa tidak dapat kita pungkiri peningkatan mutu pendidikan ini memang harus banyak peran pemerintah daerah. Artinya bagaimana memberi support. Kalau di dalam dana-dana dari pusat memang dari sarana prasarana, tetapi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan nampaknya memang kita harus daerah yang lebih kreatif melakukan itu. Nah kami Pak di kabupaten itu alhamdulillah Ibu Rasita ini orangnya luar biasa. Kurusnya ini bukan tidak makan Pak, aku nggak mau makan, tetapi kebanyakan kerja. Beliau ini saya juga kadang kewalahan. Tiap saat mau diajak ke daerah terpencil. Tiap saat mau diajak daerah terpencil. Jadi kadang-kadang saya juga melihat beliau ini luar biasa dalam rangka meningkatkan mutu. Dan itu yang kami lakukan Pak. Jadi kami tidak melakukan resmi-resmi pertemuan,
begitupun dalam hal peningkatan mutu daripada kompetensi guru. Ada kawan kita yang lebih mampu tentang IT secara swadana, itu dilakukan oleh PGRI. Nah, kami berharap juga nanti kita sharing program-program lain ya, yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ya, pendidikan ini hanya tergantung kepada rekan-rekan yang di bawah, terutama Korwas. Nah, Pak Korwas kami ini kebetulan juga beliau ini asesor juga, asesor akreditasi Pak ya. Nah, saya juga banyak dituntut. Saya bilang kalau asesor bekerja enggak duit silakan. Tapi kalau asesor mau bekerja pakai duit saya, dinas, maaf saja dulu saya bilang. Tapi beliau semangat Pak. Kadang-kadang bawa laptop di depan saya. Ini Pak program. Ini juga. Maaf Pak ya, saya agak ini makan waktu sedikit nih Pak. Jadi karena kita sudah kadung sampai di Kerinci, mungkin ini perlu kami sampaikan. Artinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ini, bagaimana kita juga bersama-sama rekan-rekan yang ada ya, yang kira-kira berperan di dalam tenaga kependidikan juga ikut membantu dinas. Kami itu seperti itu tuh Pak. Kalau ada masalah tempat kami mengadu hanya PGRI, Korwas, K3S. Pernah dulu misalnya sertifikasi kami diperiksa 1 tahun penuh. Nah, datanya yang kami beri memeriksa adalah PGRI. Jadi kita terbuka. Nah, ini yang kami harapkan juga nanti kepada kita-kita semua, baik yang dari Kerinci ya, tidak usah segan-segan. Juga kami sampaikan bahwa betul kata Pak Kadis tadi, guru kami itu mungkin sekitar 30% berasal dari Kerinci Pak. Dan kawan-kawan dari Kerinci ini mau diletak di daerah terpencil, siap. Kebetulan memang kreatif Pak yang dari Kerinci ini. Kalau dia sudah berada di daerah terpencil 2 tahun saja nggak mau keluar lagi, karena sudah punya kebun sawit 20 hektar di sana. Ya ini yang saya lihat, ya betul. Memang kawan-kawan ini kreatif. Ya jadi orang tani. Memang kami di Muko-Muko itu kebun. Kalau di sini saya lihat adalah kalau kami kebun di sini adalah ladang, sawah. Itu yang banyak. Dan juga kami salah satu kendala di Muko-Muko Pak, susah mengangkat kepala sekolah. Susahnya dia tidak mau. Tidak mau. Kenapa alasannya? Ya daripada ngolah dana pos dikit, enak ngolah sawit. Sudah jelas, enggak dipanggil inspektorat, tidak dipanggil BPK. Jadi dirayu Pak. Jadi yang hadir di sini jangan nanti minta dirayu juga dari kepala sekolah. Ya ini hanya sekedar informasi. Ini kondisi kami Pak. Jadi memang mereka itu harus diajak, dirayu sehingga ingin jadi kepala sekolah. Karena kami juga di sana 5 hari kerja, pertimbangan pemerintah daerah 1 hari bisa ke kebun. Jadi kami rata-rata di Muko-Muko sama persis. Sabtu itu ke kebun. Kalau tidak ke kebun, ke sungai mancing. Sama Pak ya. Kebetulan hobi saya mungkin sama dengan Pak Kadis ini. Kapan-kapan saya kesini kita mancing berdua Pak. Ini Pak. Jadi sekali lagi terima kasih atas segala sambutan ya. Acara selanjutnya nanti mungkin kami serahkan kepada rekan-rekan yang ada di sini. Yang jelas keinginan kami untuk bersilaturahmi sudah sampai, dan sekaligus saya menyampaikan kepada rekan-rekan kapan kunjungan balasannya. Kami tunggu. Ya. Jadi suasananya nanti suasana pantai. Ya. Kalau belum pernah makan udang kelong, kami siapkan udang kelong. Ya, terpaksa cari nanti Bu. Nah, ya. Itu jadi suasana sekarang gunung, nanti kami bawa ke suasana pantai. Jadi kami tunggu ya dari kawan-kawan Dinas Pendidikan Kerinci untuk kunjungan balasan ke Kabupaten Muko-Muko. Karena guru perlu refreshing. Jangan selalu kita dibebani dengan ketegangan-tegangan di sekolah. Ya Pak ya. Lihat guru-guru kami ini Pak, ya saya bawa ini cerah-cerah semua. Ya. Ingat Pak Rianto, ya. Nah, Pak Rianto lagi saya ingatkan ini supaya lebih afdal. Nah ini Bu, mohon maaf Bu, kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Baik Ibu sebagai Korwas,
sebagai pengawas maupun sebagai pendamping daripada Pak Bupati, Wakil Bupati, kami sampaikan nanti mohon maaf atas kunjungan kami ini mungkin telah merepotkan. Kami tunggu untuk selanjutnya kunjungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci ke Moko-Moko. Dan kemudian Pak Kadis, kami nanti sebagian mungkin masih berada di Kerinci, dan saya Pak kebetulan siang ini harus pulang. Rencana kemarin Minggu, tapi kemarin keluar jadwal pembahasan APBD perubahan di hari Minggu Pak. Jadi terpaksa juga malam ini atau siang ini kami pulang ke Moko-Moko. Sebetulnya jadwalnya sudah ada Pak, kita buat. Ya, mau nginap ke villa saja belum tercapai nih Pak. Ya itu. Sayang Bu ya. Istri saya bawa tadi Pak. Biarlah dia nangis di jalan nanti, apa boleh buat. Sebetulnya beliau ini yang lebih kuat mau tidur di villa. Tapi Raymond Pak ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini juga nanti kita mengulang lagi ke Kerinci, mungkin secara pribadi dan sebagainya. Dan sekali lagi terima kasih atas segala sambutannya. Mudah-mudahan dengan seperti ini ya, rasa hubungan silaturahmi kita akan semakin dekat. Sehingga nanti antara Moko-Moko dan Kerinci adalah satu kesatuan. Karena sebentar lagi kabarnya mau dibuka jalan tembus Pak. Kerinci Sungai Ipuk itu jarak tempuh lebih kurang 45 kilo. Nah ini kalau terbuka nanti artinya tidak ada lagi pembatas antara Kerinci dan Moko-Moko. Ya demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya tutup, kami ada membawa sedikit kenang-kenangan hanya berupa tulisan Pak, untuk dikenang saja. Ya, artinya di sini kami tulis kenang-kenangan dari PGRI dan lain-lainnya sebagai Moko-Moko. Untuk itu kami mohon kiranya Pak Kadis berkenan menerima pelangkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka juga kalau ada Pak biar nampak wajah. Enggak sakmu. Maaf Pak, bahasa Kerinci. Walaupun ya udah hampir 7 tahun Pak, udah 7 tahun di Kerinci, jadi bisa bahasa Kerinci sedikit-sedikit. Bapak ada orang Kerinci? Oh iya. Kerinci juga, alhamdulillah. Yang alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pak Kadis, pertama saya mohon maaf dulu Bapak Ibu semua, karena tadi juga hari ini maklum Pak, sedikit ada kegiatan di lapangan juga, tapi dekat di sini belum selesai. Tapi saya dapat perintah dari Pak Kadis menghadiri di sini. Alhamdulillah, saya juga ingin bertemu dengan rombongan dari Moko-Moko. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini, berkat rahmat dan karunia-Nya kita berkesempatan bertatap muka dengan keluarga besar dari Moko-Moko, dengan keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Kerinci beserta ada Kabid, saya lihat hadir semua. Kemudian
Selamat datang yang kita hormati Pak Kadis dari Muko-Muko. Maaf Pak, saya nggak tahu namanya tadi. Ruslan, kemudian ada Bapak Korwas, kemudian yang kita hormati juga ada Pak Kabid, Ketua PGRI, Bu Sekdis, ya. Kemudian Pak Kadis beserta Ibu, selamat datang di Kabupaten Kerinci. Ibu-ibu, bapak-bapak, Korwas, pengawas, ada guru juga barangkali dari Muko-Muko. Selamat datang di Kabupaten Kerinci yang alhamdulillah hari ini panas tapi sejuk ya Pak ya, Ibu. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati rekan-rekan pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah beserta guru, hadirin yang berbahagia. Saya cuma ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari Muko-Muko. Mudah-mudahan selama di Kabupaten Kerinci berkenan dan ada kesan yang bisa dibawa ke Kabupaten Kerinci. Rasanya saya mendengar dari Pak Kadisnya tadi walaupun separuh, nampaknya luar biasa. Muko-Muko dalam dunia pendidikan. Saya juga cuman lewat Pak di Muko-Muko, pernah ke Bengkulu, tapi lewat di Muko-Muko. Dulu menantu saya di Muko-Muko kerjanya Bu, Pak. Ya, jadi ada juga singgah di Muko-Muko. Pantainya bagus, katanya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga berkeinginan ya melihat Muko-Muko. Jadi kami di Kabupaten Kerinci, pendidikannya mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sudah berusaha semaksimal mungkin apalagi di masa pandemi ini. Namun Kerinci mulai daringnya hanya 2 bulan, itu Maret, April, Mei. Setelah itu kami tetap tatap muka. Alhamdulillah berkat izin Allah kami dari awal itu zona hijau, jadi diizinkan untuk tatap muka. Sehingga sampai baru kemarin ada sedikit disuruh daring selama 2 minggu karena zona hitam di Kota Sungai Penuh, di Kabupaten Kerinci zona kuning. Akhirnya kita mengikuti peraturan selama PPKM Indonesia. Nah, alhamdulillah sekarang kembali ke tatap muka. Jadi untuk pendidikan daring, sekolah daring, kami Kabupaten Kerinci alhamdulillah tidak merasakan anak-anaknya tetap menyenangi. Setiap ditanya mau sekolah daring atau tatap muka, mereka tetap menyenangi tatap muka. Sehingga guru-guru pengawas berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti protokol kesehatan, baik itu dalam PBM maupun di luar. Sehingga anak-anak itu wajib menggunakan masker baik sebelum atau sesudah PBM. Inilah yang kami lakukan di Kabupaten Kerinci dan alhamdulillah saat ini zona oranye Pak, sebenarnya hijau. Tapi karena vaksin kita terendah di Provinsi Jambi, kita diorenkan gitu. Kalau kasus tidak ada Pak, alhamdulillah. Jadi kita sehat walafiat ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah gitu. Jadi Bapak Ibu yang datang dari Muko-Muko, alhamdulillah saya lihat juga cerah-cerah dan sehat walafiat. Cuman mungkin ada peraturan-peraturan dari pemerintah daerah yang harus kita ikuti. Alhamdulillah itu yang kami bisa lakukan. Jadi pendidikan tatap muka, kemudian daring, namun Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah tetap untuk mengikuti aturan di kementerian. Kalau tatap muka begini, kalau daring begini. Nah inilah yang mungkin. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu dari Muko-Muko. Mudah-mudahan Bapak bisa nanti yang tidak kembali ke Muko-Muko untuk menginap di villa. Ada di sini namanya Tirai Embun, ada Swarga. Saya promosi sedikit Bapak Ibu. Ya, mestinya Pak Kadis ini bulan madu ke sini tidur di villa. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas kunjungan dan berkenannya ke Kabupaten Kerinci. Kalau sekiranya Bapak Ibu selama di Kerinci ada yang tidak berkenan, itu mungkin saya mengatakan karena saya dekat dengan Pak Bupati, mungkin Pak Bupati kurang pas untuk mendidik masyarakatnya menjadi ramah.
Jadi untuk itu sebelum ke muko-muko nanti Bapak buang di laut saja yang tidak baik itu. Jangan dibawa sampai ke muko-muko. Jadi sehingga masyarakat muko-muko juga berkenan untuk kembali ke Kabupaten Kerinci. Di sini ada air terjun Pak, ada air panas, ada danau. Danau di sini tinggi Pak, Gunung 7. Naik gunung dulu baru ketemu danaunya. Kemudian kebun teh, oleh-olehnya sayang di sini tidak disajikan. Ada dodol kentang Pak. Jadi ciri khas kami kentang seperti ini dimakan. Anak Bapak dari Kerinci ya tahu Ibu. Jadi inilah ciri khas atau makanan khas Kabupaten Kerinci. Sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan yang atau penyambutan yang kurang pas juga dari SMP 23 ini adalah binaan saya. Mudah-mudahan kekurangan itu adalah kesalahan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi yang akan kami serahkan kepada Forum Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Saya dan Kabupaten Muko-Muko. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, karena adalah ciri-ciri dari PGRI itu tidak lepas dari yel-yel, supaya kita lebih bersemangat. Saya tengok udah loyo ini. Kalau saya sebut hidup guru, harus jawab hidup. Kalau hidup PGRI, jawabnya juga hidup. Kalau dibilang solidaritas, jawabnya yes. Siapa kita? Indonesia. Siap bapak-bapak? Ibu-ibu? Siap. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Mantap. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kepala dinas atau tokoh-tokoh yang lain untuk pendidikan di Muko-Muko. Saya merasa sebagai ketua PGRI, karena kita tahu visi misi PGRI itu adalah mengupayakan guru profesional, guru sejahtera, guru bermartabat, dan guru terlindungi. Yang selama ini banyak yang dilakukan oleh guru itu adalah kesejahteraan. Terlambat sertifikasi, kadang mulai bingung, PGRI yang dibuat heboh, gitu. Tetapi saya kepingin itu semuanya jalan dengan baik, dengan sama, gitu. Jadi setelah saya mengamati, mengevaluasi, khususnya guru di Muko-Muko itu, kami masih ada kekurangan tentang di era digital ini, terutama IT, yaitu mengakses akun belajar. Nah, kami masih ada kekurangan. Gimana kiatnya mungkin di Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kerinci itu mungkin sudah berapa persen yang sudah mengaksesnya? Gimana cara untuk memotivasi guru? Memang akun belajar itu kan sangat penting. Akun belajar itu kan harus diaktifkan. Dengan aktifnya akun belajar itu kan fitur-fitur yang ada, yang gratis dari Kementerian Pendidikan itu bisa kita akses dengan baik. Itu adalah ilmu untuk kita. Tetapi saya merasa sebagai ketua PGRI ini merasa masih bersalah gitu.
mengarahkan guru secara penuh untuk menuntut atau meningkatkan profesionalnya. Makanya dalam rangka hal ini ya, saya datangi Pak Kadis itu minta dibuatlah surat, dipertegaskan dengan kepala sekolah gitu. Alhamdulillah Pak Kadis begitu hari ini saya ngadap, besok keluar suratnya. Tapi tidak tahu guru-guru kepala sekolah itu, mungkin tak marah kalau tahu saya yang ini ngomong dengan Pak Kadis itu. Jadi ini minta kiatnya bagaimana supaya nanti kita PGRI Muko-Muko ini ada acuan lah. Karena saya sudah banyak juga berbuat mengajak Pak Kadis itu datang ke daerah terpencil, ngajak virtual lewat ini SLCC PGRI bermacam-macam, tetapi saya merasa masih berkurang juga. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan akun belajar. Pada kesempatan ini barangkali dari Kepala Sekolah SD 75 Lindung Jaya akan menjawab pertanyaan dari Ketua PGRI. Kepada Pak Subhi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan pertanyaan dari Ketua PGRI dari Muko-Muko tadi ya, mengenai akun belajar. Kebetulan sekolah kami ya di Kabupaten Kerinci ini ada yang namanya sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak yang lulus sekolah penggerak itu memang diwajibkan menggunakan akun belajar ID. Ya, karena itu sangat penting untuk pendidikan di era sekarang ini ya, yang menggunakan teknologi. Ya, bagaimana kiat-kiat kami ya supaya guru itu untuk menggunakan akun belajar itu ya, seluruh guru itu harus sosialisasikan ya kepada semua guru ya. Apa itu akun belajar, gunanya ya, untuk apa ya. Akun belajar ID itu kan sama dengan email ya. Tapi ada bedanya. Akun belajar ID itu kan dari kementerian, email dari kementerian. Ini adalah unlimited, artinya berapapun ya, berapa giga pun ya, harus kita gunakan, itu tetap menampung. Itu bedanya dengan email biasa ya. Gmail itu harus disosialisasikan kepada guru-gurunya ya. Kebetulan SD kami itu semua guru sudah menggunakan akun belajar ID tersebut. Kenapa? Karena sekolah penggerak menggunakan plafon Merdeka Belajar. Itu semua guru itu harus menggunakan plafon Merdeka Belajar, masuknya menggunakan akun belajar ID ya. Tidak bisa menggunakan email yang lain ya, karena akun belajar ID itu dia digunakan untuk plafon Merdeka Belajar. Di situ ya, Merdeka Belajar itu semua fitur-fiturnya itu sangat bagus ya, dari kementerian. Dapat digunakan untuk pembelajaran ya. Di situ ada video pembelajaran, ada materi-materi pembelajaran ya. Semuanya ada di situ. Kemudian bukan hanya guru saja ya, semua siswa baik dari kelas 1 dan sampai kelas 6 itu sudah menggunakan akun belajar ID tersebut. Itu harus diaktifkan semua siswa. Zaman teknologi sekarang itu bukan hanya berdasarkan belajar di kelas saja, dia bisa di rumah menggunakan akun belajar tersebut ya. Dia dapat mengakses seluruh fitur-fitur pembelajaran yang dari kementerian tersebut. Ya, ini yang diterapkan di sekolah kami. Kebetulan kami sekolah penggerak ya, menggunakan kurikulum baru, kurikulum sekolah penggerak. Itu dari guru dan siswa itu diwajibkan menggunakan itu. Jadi kalau kemarin orang itu nggak tahu bahwa akun belajar itu email biasa ya, tapi kalau email akun belajar ID itu ya sangat bagus sekali ya, sangat baik ya, karena mau masuk fitur-fitur pembelajaran dari pusat itu harus menggunakan akun belajar ID. Ya, informasi-informasi itu dapat digunakan. Ya, gitu kita dapat menggunakan akun belajar ID itu sangat baik
dari drive-nya ya kita bisa mengisi semua apapun yang kita buat ya kita masukkan di situ tetap bisa menampung ya dia itu unlimited. Jadi untuk sekolah penggerak di Kabupaten Kerinci itu ada beberapa sekolah ya itu semuanya wajib. Mungkin juga kami menyebarkan informasi ini kepada sekolah-sekolah yang lain juga dapat menggunakan akun belajar ID tersebut demi untuk majunya pendidikan. Jadi pendidikan sekarang itu tidak terlepas dari IT. Karena teknologi sekolah penggerak itu harus wajib menggunakan IT ya. Jadi mungkin itu untuk jawaban singkat dari kami bagaimana kiat-kiat untuk melaksanakan mengaktifkan akun belajar ID. Kalau mengaktifkan gampang Bu. Tinggal ngomong sama operator ya. Itu di print ya akunnya, kemudian diaktifkan email passwordnya ya secara langsung itu semuanya bisa aktif, bisa digunakan, sangat mudah ya. Kalau mengaktifkannya itu sangat mudah, tinggal ambil dari operator print ya, kemudian diaktifkan, masukkan user dan passwordnya, otomatis sudah bisa digunakan untuk apa saja ya. Bahkan untuk menyimpan data-data kita pribadi aja ya bisa digunakan menggunakan akun belajar ID tersebut. Karena kalau dulu kita menyimpan di flash disk, menyimpan di mana-mana ya, itu bisa jadi flash disknya bisa hilang ya. Kalau menggunakan akun belajar ID kita langsung aja semua ya dokumen-dokumen yang penting, dokumen apa saja, baik materi maupun apa, itu langsung saja disimpan di drive-nya, ya. Jadi di mana kita mau buka internet, ya, kita nggak perlu lagi bawa flash disk, bawa apa, tinggal ambil dari drive akun belajar tersebut. Mungkin itu hanya jawaban dari kami, ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mokomogo beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci beserta rombongan. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sebagai mewakili dari atas nama pengawas pendidikan Kabupaten Kerinci, di mana tadi sudah kita dengarkan bagaimana kiat-kiat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mokomogo dalam melaksanakan dan mengayomi untuk peningkatan mutu daripada pendidikan di Mokomogo. Tadinya kiat-kiat salah satunya daripada ICT dari Kabupaten Kerinci, mungkin salah satunya dari sekolah penggerak. Maka dengan ini mungkin masih kami dari Kabupaten Kerinci juga masih mempunyai kelemahan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kerinci. Salah satunya mungkin dalam peningkatan mutu guru yang ada di Kabupaten Mokomogo. Kami dengar tadi dari Ketua PGRI itu salah satunya, kalau tidak salah tur ya ke daerah-daerah terpencil, salah satu kiat-kiat. Maka oleh sebab itu kami mohon untuk bagaimana kami di Kabupaten Kerinci ini untuk dalam peningkatan mutu, dalam meningkatkan mutu di Mokomogo itu, sehingga Mokomogo itu bisa dalam kerjasama baik dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka oleh sebab itu kami mohon kiranya bagaimana kiat-kiat dalam peningkatan mutu guru, mutu sekolah yang ada di Kabupaten Mokomogo.
Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zuliadi. Barangkali yang bisa menjawab langsung ya Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Muko. Persilakan Pak. Baik Pak, yang bertanya dari Korwas Pak ya, mencoba IT ini kan sudah trennya sekarang. Bahwa pendidikan ini meskipun tatap muka, trennya adalah IT. Kemudian program Mas Nadem, ini Mas Pak Menteri itu maunya dipanggil Mas. Itu Mas Nadem itu lebih difokus pada IT. Maka kami di Kabupaten Muko dalam rangka pertama kami pilah dulu Pak, yang tua-tua, banyak guru kita yang tua-tua, kami tidak paksakan. Kalau dipaksakan stres juga Pak, ngajar nggak jadi, maka minta pensiun dia. Jadi yang tua-tua kami pilah dulu, tetapi kami mencoba mengangkat yang muda-muda sebagai pendamping. Maka di PGRI itu ada namanya SLCC, Smart Learning Character Center. Nah, ketuanya Pak siapa? Pak Ruby Binur. Ya, berdiri Pak. Nah ini ketuanya Pak. Jadi kami kalau ada yang seperti itu ke sana Pak. Maka kami di PGRI itu ada yang disebut dengan seminar lewat Telegram. Kemudian pikon lewat Telegram sekali seminggu kami lakukan. Terbuka dengan kawan-kawan. Jadi saya kadang-kadang malam minggu itu habis isya tuh Pak, standby juga sebentar. Lihat, masuk, menyemangati kawan, kemudian kawan bercerita. Kemudian kita memang buat semacam program, kemudian kita buat temanya. Itu dalam rangka kita meningkatkan itu. Kemudian kita ke daerah-daerah terpencil melihat kesiapan dari sana. Apakah jaringan mereka memadai atau tidak. Ya, lewat Telegram juga kita bisa lakukan. Kemudian juga kita ada semacam memotivasi guru-guru. Tolonglah uang sertifikasi itu disimpan dikit, berapa bulan kredit laptop. Jadi tidak selalu mengharap kepada pemerintah gitu. Jadi alhamdulillah Pak, kawan-kawan kami ini guru-guru itu alhamdulillah lewat sertifikasi ya sudah sebagian besar punya laptop. Kemudian juga HP-nya sudah bagus-bagus, kalah HP Polidinas Pak. Polidinas cuma ini HP-nya. Ya, jadi kalau yang guru-guru sudah bagus-bagus semua. Ini motivasi kami Pak, senantiasa kami sampaikan. Ya begitupun harapan kami nanti kawan-kawan di sini juga seperti itu. Karena pemerintah daerah ini banyak yang dipikir Pak. Kalau mikir guru terus, ya memang aset memang tahun depan ke depannya, tetapi banyak yang dipikir. Nah kami intinya itu bekerja sama dengan Bu Rasita. Saya bilang sama Bu Rasita sebagai ketua PGRI, jangan nuntut terus lah. Sekali-sekali berbuat gitu, memberi kepada pemerintah. Nah ini kami sudah sepakat. Dan saya dalam grup PGRI nggak masuk Pak, sengaja saya nggak masuk. Tapi berita-berita itu nanti akan keluar lewat kelompok-kelompok kecil ke saya, gitu. Jadi termasuk juga pengawas, ya Telegram PGRI. Kemudian pengawas juga Pak, kami melihat yang muda-muda juga. Ya kalau kata kami ini sama dengan Al-Quran juga sih. Al-Quran yang sudah buruk itu dibuang berdosa, ya tidak dipakai berdosa gitu ya Pak Irman ya. Nah, jadi kita melakukan seperti itu. Mana yang muda-muda kita gerakkan, yang tua ikut. Mereka tidak bertinggal diam saja, tetap ikut. Makanya kami di Dinas Pendidikan juga sharing dengan Pak Kadis tadi, pengawas itu wajib ngantor di dinas secara bergiliran. Kemudian yang SD tetap berada di Korwil. Kalau SMP gabungan itu berada di dinas 2-3 orang setiap hari. Nah gunanya untuk sharing terus. Jadi kita seperti itu Pak. Kita jangan kami dinas ini Pak, terus terang saja berharap peningkatan mutu dari kami dinas itu sekian persen. Apalagi kami dinas ini sama Pak Kadis ini misalnya sibuk dengan DAK juga. DAK ini kalau berjalannya enak lumayan. Ini banyak LSM, banyak wartawan yang setiap hari datang. Banyak hal-hal. Kadang banyaklah ngurus mereka itu daripada ngurus guru. Nah, ngurus sekolah. Jadi kami dengan kawan-kawan ini sudah sepakat yang hadir
Ya, berkaitan dengan peningkatan mutu guru, itu tolong kawan-kawan saja lah yang mengakomodir, termasuk biaya. Nah, biaya juga kepala sekolah, tolong juga di RAKS itu digambarkan dan dimanfaatkan dalam rangka pelatihan. Ya, nanti kepala dinas mungkin datang. Kami juga seperti itu, Pak. Memang penggeraknya Ketua PGRI kemana-mana menggerakkan Korcola dikumpul. Termasuk akun belajar tadi juga kita lakukan seperti itu secara bertahap per korwil. Nah itu Pak ya. Nah mudah-mudahan Pak sekali lagi nanti ke depan kita sharing terus lewat WA apa segala macam. Ya kalau perlu nanti antara PGRI Kerinci dengan Muko-Muko buat grup WA juga Bu, sehingga komunikasi ini lebih terjalin dengan baik. Demikian Pak ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi itu Robi, contoh memang Robi, makanya hebat, semangat.